Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Nah, make up-nya udah kan ya? Saatnya tinggal ganti baju buat show kali ini. Pakai baju apa ya? Ada sih satu yang istimewa. Kita langsung aja ke wardrobe ya. Wow, bagus banget. Bagus ya? Wah, ini juga ada ya untuk cowoknya ya? Ini juga dari sarung gajah duduk untuk kemeja pria. Dan ini untuk busana wanita. Nggak nyangka ya, ternyata kain sarung gajah duduk ini bisa dibuat dengan berbagai macam varian untuk busana baik pria maupun wanita. Selain bahannya juga adem, variannya juga banyak sekali motifnya. Dan ini pun bisa cocok untuk segala situasi dan juga acara. Tak dapat dipungkiri, sarung gajah duduk memang legenda Nusantara. Dan jangan lupa yang ada tulisan Arabnya. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta di program eksklusif Metro TV Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Pemirsa, malam ini Q&A kedatangan bintang tamu yang spesial. 25 tahun berkarir di bidang kedokteran, sosok yang satu ini sangat diandalkan menahkodai sebuah organisasi dokter se-Indonesia. Seorang yang dikenal pekerja keras yang mengutamakan ikhlas dalam bekerja karena pesan orang tuanya. Langsung saja kita akan sambut bintang tamu kita malam ini, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Muhammad Adib Kumaydi. Halo dok, apa kabar? Dok, ngomong-ngomong jadi Ketua ID itu tugasnya apa sih? Ya, jadi amanah dalam profesi di kedokteran ini tentunya adalah sebuah tugas yang kemudian melakukan sebuah proses pembinaan yang utama. Karena tugas organisasi profesi itu. Terus kemudian sebagai body of knowledge, kemudian bagaimana nanti ada namanya kolegium yang kemudian berada dalam satu naungan bersama Ikatan Dokter Indonesia untuk membuat, memproduksi, menjadi pabriknya, menjadi kokinya supaya dokter-dokter itu benar-benar sesuai dengan kompetensinya dan juga menjaga keselamatan pasien. Baik, kita akan ulas lebih dalam lagi. Terima kasih dok. Terima kasih. Dok. Baik, terima kasih dok dan juga rekan-rekan panelis. Kita akan langsung saja masuk pada aturan main Q&A kali ini. Banyak sekali topik yang akan kita berbincangkan. Ada 9 box dok, nanti silahkan dipilih saja box nomor berapa yang akan kita ulas satu persatu. Kita mulai yang pertama, nomor kesukaan favoritnya. Nomor berapa dokter? Ya, saya ingin milih nomor 2 dulu. Oh, pilih nomor 2 ya. Oke, baik, langsung saja kita akan buka nomor 2. Hipertensi langsung. Nomor 2 bikin hipertensi. Ya, dok, di hipertensi ini kita ingin berbincang ya para panelis dengan isu-isu terkini yang mungkin membuat hipertensi atau pusing. Bahkan sebagai seorang ketua ID, hal apa yang paling membuat seorang ketua ID ini pusing dok dalam pekerjaan sehari-hari? Isu apa? Hal apa? Menjaga amanah masyarakat bahwa dokter Indonesia itu adalah dokter terbaik untuk rakyat Indonesia. Loh, tapi kenapa itu justru membuat hipertensi atau membuat Karena pusing? menjaga amanah dalam konteks kompetensi, etik, itu adalah sebuah pekerjaan berat bagi kami. Dan kami organisasi profesi ini adalah organisasi yang memang selama ini lahir dan dipercaya oleh masyarakat. Mengemban kepercayaan, trust masyarakat inilah yang menjadi beban berat buat kami sebenarnya. Jadi ada beban di situ ya? Pasti. Oke. Kalau versi Mas Reza? Saya harus memilih Ikatan Dokter Indonesia atau memilih Perkumpulan Dokter seluruh Indonesia, dok? Kalau kemudian kita bicara dalam sebuah proses sejarah, ID lahir karena keinginan masyarakat pada saat itu, di 1950.
Karena lahir bukan karena kepentingan dokter. Karena ada dua pesan yang disampaikan oleh pendiri, yaitu mengemban amanah untuk mengawal hak kesejahteraan rakyat dan juga mengawal hak kesehatan rakyat. Sementara berarti- ke Perhimpunan Dokter seluruh Indonesia? Kalau lahirnya karena kepentingan, maka saya yakin itu sifatnya akan instan. Sebetulnya saya malah tertarik lebih jauh. Oh, boleh Kepentingan dilanjutkan apa sekali ini? lagi, silakan. Bicara Mas Reza. kepentingan apa, Dok? Ya, jadi Kepentingan saya kira kalau kita bicara satu aspek, saya tidak melihat dari apakah kemudian ada kepentingan yang ada. Tapi saya kira proses kemudian lahirnya ID dengan PDSI sangat berbeda. Artinya ada persaingan. Di Saya tidak lapangan. merasa sebuah persaingan. Silahkan kita berikan yang terbaik. Untuk siapa? Untuk anggota. Dan kami akan meyakinkan kepada masyarakat bahwa anggota ID adalah anggota dengan 3 utama. Dokter yang beretika, dokter yang kompeten, dan dokter baik. Baik, tepuk tangan untuk pemanasan ya, Dok. Kalau sebagai masyarakat, kalau saya melapor ke ID, dokter lebih berpihak ke saya atau ke dokter? Ke anggota ID? Jadi dunia sudah berubah, Kang Maman. Di era litigasi sekarang, maka kemudian semua masyarakat meminta transparansi di dalam pekerjaan profesi dokter. Sehingga kita tidak mengatakan bahwa kita akan membela mati-matian anggota kami kalau itu salah. Sehingga proses tanggung jawab pada organisasi ya, kepada anggota itu ada 3. Masalah etik, hukum, dan disiplin. Dan semuanya ini bisa terjadi pada dokter. Dan sanksinya juga berat gitu loh. Mulai dari kehilangan pekerjaan sebagai profesi dokter, mulai kemudian sanksi sosial, mulai kemudian akhirnya dia memang mendapatkan aspek hukum yang bukan tidak mungkin nanti akan ada tuntutan-tuntutan kepada si dokter tersebut. Sehingga tantangan bagi kami adalah kita sekarang mengedepankan yang namanya apa? Lembaga bantuan hukum, satu sisi untuk melindungi anggota kami, satu sisi juga kemudian kita membuka masyarakat untuk bisa melaporkan juga kepada kami. Sederhana, Dok. Pengalaman saya, ketika anak saya masuk rumah sakit, hampir seminggu, saya tidak dapat jawaban anak saya ini tipes atau demam berdarah sih. Sampai dokternya pun cuma sinis melihat saya. Saya ingin menggugat dokter, tapi saya nggak yakin saya dilindungi oleh ID misalnya. Karena isu yang saya dengar adalah ada tugas dokter untuk membuat pasiennya bertahan lebih dari seminggu di rumah sakit karena rumah sakit butuh penghasilan yang besar misalnya. Saya masih bisa terlindungi kalau saya melaporkan itu. Dalam konteks kasus Kang Maman, saya akan berani jamin bahwa kami akan melihat dalam perspektif apa permasalahan yang kemudian dilakukan oleh dokter itu sehingga ada ketidakpuasan. Karena bicara ketidakpuasan berarti kesalahan, tidak selalu. Tapi akan ada proses klarifikasi yang akan kita lakukan. Ada 2 klarifikasi yang akan bisa kita lakukan. Di Majelis Kehormatan Etik, di Majelis Kehormatan Disiplin. Dan jika terbukti memang ada kesalahan, karena ada kunci yang jadi permasalahan di sini sekarang. Dan itu terjadi. Dalam setiap laporan di MKDKI, Majelis Kehormatan Disiplin, problem utamanya dari dokter yang kemudian seperti yang dialami oleh Kang Maman, itu karena kurangnya komunikasi. Sebagian 80% itu karena komunikasi yang tidak baik. Sehingga akhirnya menimbulkan ketidakpuasan. Apakah ketidakpuasan itu ada sebuah kesalahan? Kita buktikan dalam sebuah proses peradilan disiplin yang dilakukan di MKDKI. Komunikasi yang tidak baik dari pasien ke dokter atau dari dokter? Dari dokter ke pasien. Dari dokter ke pasien. Artinya dilindungi dan tetap diproses ya, Tetap seadil-adilnya, diproses, Dok. betul. Baik. Oke, silakan Bang Insa dulu. Aku dulu dong. Jangan diloncat. Oh, ini dulu. ya. Silakan. Ladies first. Boleh. Oke, baik, silakan. Nama rumah sakit. Ini sebagai psikolog. Kita bicara rumah sakit. Orang yang ke rumah sakit sudah sakit. Dengan beban psikologis untuk menjadi lebih sakit. Mestinya rumah sehat gitu ya. Kalau kita lihat di luar negeri namanya hospital. Kenapa Indonesia ini sebagai ketua ID, Dokter Adib, apakah tidak berpikir untuk mengganti menjadi rumah sehat? Yang kedua, puskesmas. Puskesmas, pusat kesehatan masyarakat, ini sekali lagi secara psikologis, artinya pusat kesehatan masyarakat adalah menyehatkan orang. Jadi mungkin di sana kalau pusat kesehatan masyarakat ada gym di sana, ada gimnastik di situ, weight training ada di sana, bukan untuk orang sakit gitu. Karena saya melihat sekarang gym itu masuk di dalam Kementerian Pariwisata, padahal untuk menyehatkan orang. Kenapa nggak masuk Kementerian Kesehatan? Mungkin ada wacana ke sana, Dokter Ya, Adib? jadi kalau Mbak Novita akan mengusulkan itu, kami akan sangat mendukung. Kalau rumah sakit menjadi rumah sehat, problemnya sekarang adalah regulasi. Karena yang ada undang-undang rumah sakit, bukan undang-undang rumah sehat.
Sehingga namanya fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi ada di dalam di Undang-Undang 17 2023 ada upaya pelayanan kesehatan. Yang di situ ada unsur namanya fasilitas pelayanan kesehatan. Kalau mamanya usulan tadi itu bagus, dan saya kira bisa diusulkan oleh DPR, rumah sakit kita ganti menjadi rumah sehat. Puskesmas bagi kami, malah kami ingin mendorong kalau kita bicara puskesmas, maka dua tugas utamanya adalah preventif promotifnya. Betul, Ya. betul, Bukan sangat. kuratifnya. Tapi apa yang terjadi sekarang? Dominasi yang terjadi di dalam pelayanan di puskesmas adalah kuratif dan memberikan rujukan kalau dia butuh ke rumah sakit untuk penanganan kesehatan. Terima kasih untuk box pertama. Sudah panas. Nah ini sekarang nih ada vaksin si AstraZeneca ini yang sudah masuk ke tubuh saya. Dan anak-anakmu. Iya, katanya ditarik dari peredaran karena menyebabkan pembekuan keuangan. Dipersembahkan oleh Box selanjutnya nomor berapa? Dia hipertensi nih. Nomor berapa, Dok? Kita buat nomor ganjil, nomor 5. Nomor 5. Baik, kita buka box nomor 5. Gawat darurat, udah hipertensi sekarang Gawat gawat nih, darurat lagi. Nah, Baik, saya mau tanya ke dokter. Dok, kenapa biaya rumah sakit mahal? Itu Dia serius loh. gawat darurat banget, Dok. nyuekin. Ya, jadi kalau kita bicara biaya rumah sakit mahal, maka yang harus dibuat oleh negara adalah standar pembiayaan rumah sakit. Komponen di dalam pembiayaan rumah sakit itu bukan hanya SDM, bukan hanya dokter. Karena kalau bicara SDM itu ada dokter, ada perawat, ada non kesehatan juga yang juga ada di dalam pelayanan. Kan sudah ada, pemerintah sudah ada standar itu, tapi prakteknya tetap aja Yang belum, mahal. dan membuat mahal. Kalau kita compare ya dengan nggak usah jauh-jauh dengan negara Malaysia. Yang kita compare dengan Malaysia, kenapa pembiayaan kesehatan kita mahal? Karena kita masih ada beban pajak di dalam pelayanan kesehatan. Beban pajak itu ada di mana? Harga obat, harga alat kesehatan, dokternya, rumah sakitnya. Jadi itu yang kemudian akhirnya juga membebani dalam sebuah nilai dari pembiayaan tadi. Kalau di suatu situasi yang darurat, tindakan dulu atau bayar dulu. Ya, jadi kalau buat kami para dokter ya, pada saat kita bicara ada komponen gawat darurat, maka regulasi negara sudah jelas gitu loh. Ada undang-undang yang menyatakan bahwa nomor 1 harus ditangani kegawat daruratannya terlebih dahulu. Bagi kami dalam profesi dokter. Sehingga kalau kemudian ada hal-hal yang kadang-kadang banyak dikeluhkan oleh masyarakat, kadang-kadang kita masuk dalam sebuah sistem pelayanan rumah sakit yang kemudian ada kebijakan administrasi rumah sakit. Itu yang kadang-kadang menghalangi profesi dokter untuk masuk. Tapi bagi kami kalau apapun itu udah masuk di UGD dengan adanya kondisi life saving, maka kami akan lakukan pertolongan utama kegawat daruratnya terlebih dahulu. Oke, silakan Bang Hensat. Itu kan waktu kita COVID ya, kan vaksin tuh disediakan negara ya. Ya stres. Nah ini sekarang nih ada vaksin si AstraZeneca ini yang sudah masuk ke tubuh saya. Dan anak-anakmu. Iya, katanya ditarik dari peredaran karena menyebabkan pembekuan keuangan. Pembekuan darah. Darah. Ya kan kalau buku kita darah terus keuangan kita juga dong, nggak bisa kerja. Karena pembukuan darah akhirnya keuangan juga jadi beku. Iya, benar. Ya, jadi COVID itu adalah penyakit baru pada saat itu. Di semua negara pun belum tahu ini obatnya apa. Ya. Di awal-awal pun pada saat 2019 akhir sampai 2000 masuk di Indonesia katakanlah itu kita nggak tahu ini penyakit apa, obatnya apa. Sehingga penanganan pertama yang kemudian dalam konteks untuk supaya membentuk imunitas ya di dalam komunitas, maka itu adalah dengan memberikan vaksin. Nah, pemberian vaksin pada saat itu di semua negara, maka kalau kita menunggu sebuah proses yang namanya uji, ya pasti itu akan membutuhkan proses yang lama. Tapi ada fase yang kemudian bisa dilakukan, tapi tetap berdasarkan referensi ilmiah evidence-based medicine. Sehingga ada kewenangan namanya emergency use authority yang dilakukan oleh negara. Tapi sekali lagi, namanya penyakit, namanya obat, di dalam setiap perkembangannya pasti akan ada sebuah proses riset. Oke. Nah, kalau sekarang riset itu ditemukan seperti itu, apakah kemudian ada dampak yang kemudian terjadi? Belum tentu. Tapi yang paling penting sekarang, kalau bagi yang seperti Mas Jansap, ya sekarang
Ya, terlepas dari masalah tadi, dari profiling Mas Hensap, maka perlu ada namanya preventif dengan apa? Medical check up rutin untuk menilai permasalahan-permasalahan darah dan jantung. Nah, tapi ketika isu ini berkembang, ID juga concern-kah dengan isu itu dan apakah sudah ada pembahasan di internal ID? Kami di COVID, kami sampai memantau. Kami punya Satgas COVID yang sekarang jadi bukan hanya referensi satu. Kita di semua negara punya komunitas yang saling kemudian memberikan komunikasi terkait dengan ini. Jadi kebijakan global pun belum ada yang mengatakan bahwa perlu ada evaluasi. Karena kita mengikuti dari kebijakan yang ada di global juga. Oke, kalau Mas Reza silakan. Sudah biasa dok, kalau saya ketemu dokter, apalagi ke unit gawat darurat, dokternya pasti bertanya, keluhannya apa, sakitnya apa. Kalau sekarang saya mulai bertanya duluan dok, dokter punya masalah kejiwaan apa? Kenapa saya tanya begitu? Karena ada data dari pendidikan dokter spesialis dan subspesialis bahwa 22% lebih dokter kita mengidap depresi dok. 22,4%. Itu serius dok. Kalau dokter mengidap depresi serius. Tapi lebih serius lagi pasien yang diperiksa oleh dokter yang kena depresi. Terlepas dari kontroversi dari sebuah pembuktian uji survei, ini kan survei, 22% tadi, termasuk kemudian ada sekian ribu yang kemudian berpotensi tadi. Ya. Tapi yang jelas yang kemudian perlu ditindaklanjutin, karena proses uji tadi, validitas mungkin kita bisa diskusikan secara ilmiah. Tapi yang paling penting adalah apa intervensi yang kemudian dilakukan saat proses pendidikan. Kedepankan ada konseling. Satu. Yang kedua, ada nggak sekarang regulasi yang mengatakan, mohon maaf, di dalam semester sekian, oh ternyata dia ini potensi depresi berbahaya ini. Bisa nggak kita meng-cut bahwa dia nggak boleh lanjut jadi dokter karena kan berbahaya. Siapa yang akan bisa membuat ketentuan itu? Regulasi. Kalau saya begini dok, hitung-hitungan di atas kertas, masa pendidikan itu berat. Tapi boleh jadi lebih berat lagi setelah menyelesaikan masa pendidikan. Betul-betul berpraktek, bertemu dengan pasien, dengan serbaneka kepribadian dan segala macam penyakitnya, itu lebih berat lagi. Alhasil, pantas dong kalau saya menduga, 22% itu di tingkat pendidikan. Pasca pendidikan boleh jadi 40, 50, 60, dan seterusnya. Apakah ID pernah mendorong anggotanya untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan secara berkala misalnya? Jadi kami sifatnya pasif, jadi setelah ada laporan. Jadi artinya kalau dibilang ada nggak yang kemudian ada permasalahan-permasalahan yang kemudian berpotensi permasalahan mental health yang terjadi pada dokter? Iya. Saya kira ada. Ada. Tapi kita pastikan itu pasti puncak gunung es. Pasti puncak gunung es. Ya? Ya, dengan kesadaran seperti itu, dengan segala hormat dok, ID semestinya jangan mengambil posisi pasif. Apalagi sudah terekspos ke publik sedemikian rupa bahwa sekian ribu dokter kita itu ternyata mengidap depresi. Belum lagi ditambah yang lain-lain. Menurut saya ini bentuk semangat ini bagi teman-teman dokter, bagi ID, dan juga karena ada ya, bagi perkumpulan dokter seluruh Indonesia untuk lebih mendorong anggotanya melakukan pemeriksaan kesehatan kejiwaan secara berkala. Itu bisa kita lakukan kalau kita diberikan peran di dalam sebuah kewenangan yang ada dalam regulasi. Dokter saya pikir terlalu bicara legal formal dok. Itu bicara yang ke atas itu. Dokter semestinya menurut saya dengan segala hormat, mindsetnya lebih ke bawah, yaitu ke pasien, ke masyarakat. Hasil perbincangan tentang regulasi, tentang kewenangan dan segala macam itu relevan, tapi bukan pada prioritas pertama menurut saya. Prioritas pertama talenta bukan adalah kepentingan masyarakat, kebutuhan pasien. Betul. Ya, tapi ini kan juga memang punya wewenang seperti yang disampaikan Bang Reza tadi sebenarnya ada dari ya, dok, aspek etik yang ada di dalam kode etik kedokteran. Salah satunya adalah menjaga kesehatan pribadi ya. Salah satu aspek itu adalah bisa masuk sebenarnya dari sisi aspek etik gitu loh. Tapi apa upaya yang kita lakukan? Apakah perlu cek kesehatan rutin atau cek mental rutin, ataukah kita mengevaluasi setiap anggota kita dengan survei mamanya gitu ya? Saya harus katakan untuk saat ini memang belum. Tapi saya terima kasih masukan dari Mas Reza dan itu bisa kita lakukan. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dokter. Jadi di forum ini kan ada tukar pikiran ya, tukar ide baru luar biasa. Thank you Mas Reza. Sedikit saja, Bang Hensap masih ada yang tanya? Masih. Oh oke, baik-baik. Saya berikan kesempatan dulu. Itu loh, kan tadi tentang depresi ya. Saya juga takutnya justru orang tua mahasiswa kedokteran juga ikut depresi. Karena konon
kuliah kedokteran itu mahal sekali. Sederhananya sekarang adalah karena sekarang university baik negeri maupun swasta itu negeri itu PTNBH sehingga universitas mempunyai kewenangan sendiri untuk membuat sebuah kebijakan terkait dengan kebutuhan keuangannya. Bisa nggak sekarang untuk dokter? Saya cuma ingin mengusulkan saja bahwa negara harus hadir menempatkan dokter menjadi tenaga strategis sehingga standar pendidikan dibuat untuk dokter nilainya sekian, untuk dokter spesialis nilainya sekian. Supaya apa? Supaya tidak kemudian ada pagu, istilahnya ada range, ada kemudian akhirnya masing-masing punya kebijakan sendiri sehingga kesan yang disampaikan oleh Bang Hensat tadi betul. Pendidikan kedokteran itu mahal di Indonesia. Dok, saking mahalnya dan dokter ingin masuk ke PPDS sampai harus menjual cincin kawin. Nah itu pengalaman dok, itu gimana? Itu inspiratif sekali loh dok, bikin terenyuh dok. Tepuk tangan dulu lah untuk kita ini. Biarkan dokter dulu. Ya, jadi karena kami saya mengawali sebuah profesi dokter untuk dokter spesialis itu dari nol. Bahkan bisa kita katakan minus sebenarnya. Karena saya orang Surabaya, masuk ke Jakarta, maka saya bonek nekat itu. Pembiayaan saat itu untuk SPP katakanlah kecil sebenarnya. Tapi ada pembiayaan yang mungkin itu besar. Dan ini yang sekarang kemudian kita dorong bahwa perlu PPDS itu diberikan insentif adalah pembiayaan untuk kebutuhan pribadi. Dalam artian apa? Saya pada saat itu sudah berkeluarga. Sudah punya 2 anak. 3 anak karena pada saat saya masuk istri saya ambil anak ketiga. Maka saya harus ada untuk tetap bisa menghidupi keluarga. Dan itulah yang kemudian menjadi dasar kita. Dan baru terganti cincinnya tahun lalu. Serius dok, apa yang kemudian dokter ambil hikmah dari semua hal itu dok yang pernah dilalui? Ambil hikmahnya tampaknya saya sudah mulai melihat aura calon Menteri Kesehatan yang baru ini. Begitu buat saya Jo. Apa selalu bilang kan dokter kaya dengan penghasilan dan besar, tapi ini kok cincin kawin aja baru terganti tahun lalu setelah puluhan tahun. Ya kenapa bisa seperti itu dok? Ya karena sebenarnya kan kalau buat saya, buat istri pun juga dia nggak minta untuk diganti. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa ada hal yang memang harus kita buktikan gitu loh. Saat ini setelah saya jadi spesialis dan saya mampu untuk membeli, maka saya akan berikan gantinya itu sebagai bukti awal kita pada saat di awal tadi. Mantap. Sehingga itulah yang kemudian kita berikan pada, walaupun baru tahun kemarin. Apa kira-kira pertimbangan rumah sakit sehingga membuat daftar merek obat bukan justru mendorong dokternya untuk menuliskan zat aktif saja di lembaran resep? Dipersembahkan oleh Terima kasih. Kita akan lanjut dulu di box selanjutnya. Box nomor berapa dok? Nomor 4. Nomor 4. Oh ini angka kesukaannya Hensat. Ya, oke dok. Saya Mau praktek? Tunggu, sebelum kita ke Bang Hensat, kita ke Gian dulu. Ini masa mau praktek. Apakah pernah mengalami mau praktek, tadi Gian? Gian nyampein pertanyaannya, saya cuma saya sampaikan. Hensat tadi. Oh enggak, saya maunya Gian yang ngomong. Silakan Jadi Gian. sebagai korban malpraktek gimana? Iya. Lu dulu deh, ntar gue timpalin. Oke. Dok, sebetulnya gimana sih dok? Seharusnya hubungan antara dokter dan perusahaan obat? Begini, Coba, tolong saya dijelaskan. spesifikkan. Dok, ketika menulis resep, yang ditulis di lembaran resep semestinya zat aktif atau merek obat. Jadi kalau kita bicara nanti kita sederhananya adalah zat aktif yang mungkin dimaksudkan Mas Reja itu generik atau paten. Misalnya Gitu kan? begini, daripada sebut merek, kenapa tidak sebut misalnya ini paracetamol, Ambroxol. Kok yang ditulis merek? Kalau ditulis zat aktif, insya Allah masih terjangkau oleh kantong saya dok. Ya. Tapi begitu berubah menjadi yang ditulis merek, Allahu Akbar, jauh. Sekarang asal diketahui Mas Reza, sekarang ada kewenangan yang juga bisa dilakukan oleh farmasi. Apalagi, mohon maaf, sebagian besar pasien sekarang BPJS. Pasien saya di rumah sakit
80-90% BPJS. Maka kemudian pasti akan ada penyesuaian terkait dengan pembiayaan dari obatnya itu sendiri. Sehingga farmasi kemudian mengatur bahwa obatnya itu adalah obat yang sesuai dengan keterjangkauan tadi. Sehingga akhirnya tadi banyak yang aktif semua. Pertanyaan. Betul. Saya balik. Saya belum dijawab. Tunggu, Mas Reza, silakan lanjut dulu. Kalau lantas dokter yang bekerja di sebuah rumah sakit memilih untuk tetap menulis zat aktif ketimbang merek obat, apakah bisa dikategorikan malpraktik atau melanggar kebijakan rumah sakit atau Tidak. Jadi saya akan berani jamin bahwa kalau yang dokter yang tetap menuliskan walaupun itu zat aktif, bukan merek katakanlah nggak ada masalah. Dan nanti ketersediaannya itu farmasi yang menyesuaikan. Baik. Oh, adanya paracetamol yang merek ini. Saya sebagai pasien boleh meminta dokter saya untuk tolong tuliskan zat aktifnya saja? Boleh. Boleh. Itu hak Pengetahuan pasien. baru ini ya. Oke, Bang Ihsan. Pertanyaan saya tadi, hubungan antara dokter dengan perusahaan farmasi Sekarang itu tidak seharusnya bisa gimana? lagi, Mas Hensaf. Jadi kenapa? Satu, ada gratifikasi. Apalagi sekarang ada UPT gratifikasi di setiap rumah sakit, khususnya rumah sakit pemerintah. Gitu. Dan kemudian sekarang ada namanya setiap standar obat itu harus masuk di dalam LKPP. Ada namanya e-katalog. Jadi aturan-aturan yang kemudian ada di dalam pelayanan yang termasuk dengan obat itu sekarang sudah sangat rigid gitu. Sehingga kalau kemudian sekarang ada dokter yang mencoba untuk bekerja sama dalam tanda petik dengan farmasi katakanlah ya, dengan industri, maka yang menjadi paku dan itu menjadi kesepakatan kita dan kami sampaikan dengan KPK juga maupun dengan institusi farmasi dalam negeri dan luar negeri, maka selama untuk pendidikan itu diperbolehkan. Umpamanya saya seminar boleh, tapi saya saja nggak boleh ngajak keluarga. Karena yang ikut seminar kan cuma saya sebagai dokter. Nah, itu boleh dalam konteks edukasi. Tapi kalau yang lain-lainnya itu akan bisa. Dan semua perusahaan apalagi PMA punya aturan, nggak bisa sekarang seperti itu lagi. Dok, kita kembali ke pertanyaan dasar. Malpraktik itu terjadi, itu karena dokternya itu kenapa sih, Dok? Ya, Aspek jadi apa? Lalai, istilah tidak teliti, masyarakat atau memang itu kan, tidak mal itu kan capable? berarti kesalahan dalam praktek. Tapi sebenarnya kalau di istilah medis itu adalah medical error sebenarnya. Dan semua profesi termasuk dokter itu punya resiko, namanya resiko medis gitu loh. Sehingga itu yang kemudian kunci utama adalah sekali lagi, dan ini sudah pembuktian bahwa problem utama yang kemudian dikatakan malpraktik itu sebenarnya masalah komunikasi. Tapi kalau kita kemudian komunikasikan dengan baik dari awal, walaupun kemudian ada kecelakaan medis yang terjadi, kita mungkin nggak akan sampai dituntut. Karena kita udah sampaikan dari awal. Ada resiko-resiko Ada ya? resiko, dan itu mungkin ada ketentuan sekarang di dalam rumah sakit, inform consent segala dan sebagainya. Tapi kadang-kadang we don't know the options, Dok. Jadi maksudnya begitu diminta misalnya, ini harus operasi, Anda mesti setuju. Tapi kita kan nggak tahu opsinya apa gitu. Nah, Jadi saya harus mengatakan memang ini juga. buat kami PR. Membangun komunikasi yang baik dengan pasien itu mungkin tidak semua dokter bisa melakukan. Tapi bagi kami ini PR supaya kunci utama untuk supaya dokter tidak sampai terkena shoe oleh pasien adalah komunikasi yang utama. Nggak mungkin pasang CCTV ya, Dok ya? Untuk pembuktian bahwa memang ini yang salah komunikasinya dokter atau pasien. Sehingga kasus malpraktik bisa ditemukan jalan keluarnya. Malah sekarang yang terjadi adalah di setiap tempat praktek tidak boleh ada handphone. Ada foto, ada handphonenya. Ada foto, ada handphone. Sekarang ada ketentuan begitu. Untuk membuktikan dokter yang salah atau saya yang salah? Nasib. Dan di mana ID? Ini yang kemudian memang buat kami juga sulit pembuktiannya nanti adalah pada saat kemudian kita melihat dari tertulisnya di dalam rekam medisnya. Jadi pembuktian di rekam medis itulah apa yang kemudian sudah dilakukan, apakah ada inform consent, flow-nya, tindakan operasinya, atau kemudian ada follow up atau tidak, itulah sebagai pembuktian disiplin profesi kedokteran tadi. Data tentang jumlah dokter yang melakukan malpraktik itu disusun berdasarkan laporan. Betul. Yang tertinggi apa, Dok? Bentuk Jadi malpraktik yang dilaporkan oleh pasien. Kasus yang utama ini berdasarkan laporan dari Majelis Kehormatan Disiplin. Yang pertama yang paling banyak adalah obstetrik ginekologi, kebidanan dan kandungan. Saya tidak boleh tahu lebih konkret ya? Bentuk malpraktiknya seperti apa? Saya tidak sampai mendapatkan data itu, saya cuma nanya profesinya. Jadi off-gene ya terjadi? Aku kepengen nanya, saya termasuk yang lifestyle-nya cukup sehat, dokter. Jadi kepengen kalau masuk rumah sakit nggak mau nginep. Jadi benar ke dokter, kalau disuruh nginep saya nggak mau. Tetapi kalau kita pakai asuransi, kita nggak bisa klaim.
Jadi asuransi itu selalu menganjurkan kalau mau diklaim kamu harus nginap minimal 1 malam. Padahal kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang maju, justru semakin tidak nginap bisa dilakukan saat itu juga kita diusir pulang gitu. Karena pengalaman saya di Singapura, di Australia sama gitu. Mahasiswa nggak boleh lama-lama di sini, dan yang tidak menular itu semuanya digabung, nggak melihat strata ekonomi, tidak melihat strata siapa kita gitu. Kenapa tidak ada aturan untuk asuransi ini? Bukannya malah bikin memperkaya gitu rumah sakitnya. Betul, jadi itu aturan kebijakan dari asuransi ya. Ya, baik itu BPJS maupun non BPJS pun ada aturan-aturan terkait dengan seperti itu. Tapi nggak bisa diatur ya, Dok. Maksudnya sebenarnya kalau saya bisa nggak butuh untuk nginap, kenapa harus yang kita kedepankan adalah dalam konteks praktek kedokterannya dan kondisi pasien dan objektivitas dalam penilaian kami sebagai profesi dokter. Oh, ternyata ini boleh kok langsung habis ini pulang. Cukup dilakukan penelitian di UGD. Ya, kalau itu sebagai dasar yang bisa dipakai, ya saya kira buat kami nggak ada masalah. Tapi nggak dibayar, Dok, kalau nggak nginep. Nah, ini berarti kan problemnya bukan di profesi. Bukan di dokter ya. Tapi apakah tidak bisa diatur gitu loh, Mbak? Ya. Baik, mungkin Gian, silakan. Hernando Ari, kiper timnas kita, itu pernah hampir pensiun dini karena dokter di Persebaya itu ternyata melakukan malpraktek. Nah, Persebaya aja sebagai sebuah klub sepak bola itu kecolongan. Nah, sebenarnya untuk nggak kecolongan ini, kita harus memperhatikan apa sih? Apa sih sebenarnya yang harus dilihat dari seorang dokter sehingga bisa kita percaya nih, ini kalau kita berobat ke dia nih, ini pasti oke nih. Karena Persebaya aja klub besar Indonesia kecolongan, dan Hernando Ari hampir pensiun dini dari timnas. Ya, jadi kalau kemudian kita memilih ya, mamanya dalam konteks klub ya, ada nggak aturan dari PSSI mengatakan bahwa dokter yang ada di klub bola itu adalah satu, kalau umpamanya dokter spesialis kedokteran olahraga ada, maka dokter spesialis kedokteran olahraga sesuai dengan kompetensinya. Yang kedua, dokter umum yang dilatih khusus tentang pengetahuan olahraga, apalagi kalau bilang ya tentang bola minimal gitu lah. Nah, pelatihan khusus inilah yang kemudian kami pernah diskusi dan kami pernah buat pelatihan dengan PSSI pada saat itu. Karena apa? Pada saat itu sekitar 2015. Sebagian besar pasien atau yang korban-korban atau yang ada pemain-pemain bola, kalau sudah cedera selesai. Kenapa selesai? Karena larinya bukan ke dokter. Larinya ke salah satunya mungkin ada ke beberapa alternatif juga. Nah, apa yang kemudian kita lakukan? Kita latih semua dokter untuk mengetahui tentang cedera-cedera olahraga tadi. Nah, itu yang kita inginkan sebenarnya. Sehingga siapa yang bisa melegitimasi bahwa oh, dia ini adalah ini. PSSI bersama dengan organisasi profesi yang tahu kompetensi yang harus diberikan kepada dokter yang tahu tentang bola. Jadi bukan hanya dokter saja, enggak. Atau bahkan mungkin bukan dokter, ada fisioterapis saja. Atau malah bukan fisioterapis, ada massage aja yang bagian untuk tukang pijat aja. Nah, ini yang saya kira perlu ya, karena beberapa kasus kami mendapatkan memang akhirnya kasihan, jadi mati karir. Baik, tepuk tangan untuk dokter. Kehilangan orang tua itu seperti kehilangan orang yang menjadi penguat kita. Karena beliau selalu sampaikan, saya hanya bisa mendoakan. Dipersembahkan oleh Oke, sekarang kita pilih box selanjutnya, Dok. Box nomor berapa? Berapapun yang dokter pilih saya nanya. Nomor 3. Nomor 3, Mbak. Nomor 3. Ya. Healing. Tepuk tangan dulu. Oke, kita mau lebih personal ya dengan dokter ya. Dok, saya mau tanya nih, dokter kan sibuk banget ya. Setiap hari harus berjibaku dengan visual atau pemandangan yang tentu saja memprihatinkan begitu ya. Karena pasien-pasiennya adalah terkait dengan ortopedi misalnya seperti itu. Nah, dokter pernah merasa depresi atau mungkin stres dan healingnya apa, Dok, kalau dokter? Ya, kalau saya kebetulan saya memang tidak suka dalam satu posisi, mamanya saya jadi dokter ketemu pasien, tidak bisa. Saya pergi ke rumah sakit terus pulang dari rumah sakit, tidak bisa seperti itu. Sehingga kenapa kemudian saya menjadi
aktivis organisasi, kenapa kemudian saya itu berinteraksi ketemu dengan banyak orang, kenapa saya juga harus ngajar juga. Itu dalam satu upaya, salah satunya adalah sebenarnya mencegah depresi atau healing tadi, supaya kita ada healing. Karena semakin kita bisa berinteraksi dengan semua kelompok itu saya anggap itu healing. Gitu. Dan pada saat kemudian saya sebagai di ID, ada hal yang mungkin buat kami menarik. Kalau saya paling sering ke daerah, dari Sabang sampai Merauke, saya paling sering ke daerah-daerah. Kenapa? Saya berinteraksi dan ada satu momen yang menurut saya itu bagian dari healing saya adalah di situ kita bisa nyanyi bareng. Kapan dokter itu merasa lelah? Ya pasti ada lah lelah ya. Tapi alhamdulillah buat kami terlepas dari segala permasalahan dinamika yang saat ini dihadapi oleh kita di Ikatan Dokter Indonesia, masih banyak di sekeliling kita yang mensupport. Itu buat kita itu. Nah, bicara soal support, kita akan perlihatkan foto yang satu ini. Dokter, apa makna dua sosok di samping kanan kiri dokter ini? Itu ayah dan ibu yang udah meninggal. Dan ada pesan sebenarnya yang selalu disampaikan oleh ayah saya itu adalah, kamu jadi dokter itu enak karena punya dua pahala yang kamu dapatkan. Yang itu mungkin ya tidak ada di profesi yang lain. Karena kamu akan mendapatkan satu sisi adalah pahala karena kamu bertugas, kamu menyembuhkan, kamu diberi uang. Tapi yang utama adalah pada saat kamu didoakan, apalagi pada saat pasien itu sembuh, itu adalah pahala yang mungkin di profesi lain itu kamu tidak dapatkan. Kang Maman, silakan. Kang Maman dulu. Saya ingin kembali ke foto, Dok. Ya. Salah satu proses healing saya adalah mengingat kebaikan orang tua saya. Tapi ada dosa yang saya tidak bisa lupakan karena saya tidak bisa mendampinginya ketika akhir hayatnya. Dan itu juga yang dokter alami ketika Kiai Haji Gufron Solikin yang sangat disegani di Lamongan tidak bisa dokter dampingi ketika pergi. Ya, jadi itu yang menurut saya juga penyesalan ya. Karena 2 hari sebelum meninggal udah dikasih tahu sama ibu sebenarnya. Ini abah nggak akan lama kayaknya. Oh ya nanti saya akan pulang hari Sabtu. Tapi ternyata dipanggil hari Kamis. Sehingga pada saat ibu meninggal, ada satu pesan yang kemudian ibu menunggu saya. Setelah saya sampai di rumah, baru kemudian meninggal. Dan itu tidak terjadi pada Bapak. Tapi dok, ketika mungkin orang tua dokter sekarang ada, dokter bisa membayangkan nggak bagaimana suasana kebatinan mereka melihat dokter putranya yang penuh perjuangan dan sekarang sukses seperti ini? Ada bisa membayangkan, jadi, dok? Proses yang kemudian buat kami, buat saya secara pribadi ya, kehilangan orang tua itu seperti kehilangan orang yang menjadi penguat kita. Karena beliau selalu sampaikan, saya hanya bisa mendoakan. Sehingga yang saya berikan pun kepada beliau berdua pada saat sampai proses kemudian saya terpilih pun sebagai ketua ID, sebelum dan sesudah saya langsung lapor. Dan buat beliau, ya mungkin tidak secara langsung, wah saya bangga gimana enggak. Tapi kelihatan memang sebuah kebanggaan yang itu bisa menjadi penguat bagi saya. Dan selalu doa-doanya itu selalu sampaikan. Setiap tahajud, saya selalu doakan kamu. Dan itu sekarang nggak ada lagi. Dan dia tidak tahu bahwa cincin kawin itu dijual? Saya sekolah spesialis 5 tahun. Selama 5 tahun itu, saya tidak pernah pulang lebaran. Tidak pernah pulang lebaran? Karena saya nggak punya uang untuk pulang lebaran pada saat itu. Itu tahun berapa sih, Dok? 2005 sampai 2011. Tidak pernah bertemu dengan keluarga selama? Ya, hanya komunikasi per telepon saja. Tapi nggak pernah pulang karena ya memang saya nggak pernah pulang bawa keluarga ya, maksudnya. Karena kalau kadang ada acara Surabaya saya mampir gitu. Tapi kalau kemudian membawa keluarga itu benar-benar
pada saat selesai sekolah spesialis baru saya bisa membawa keluarga untuk pulang. Lalu bagaimana sekarang keluarga dokter, keluarga inti dokter, istri ataupun anak-anak yang tahu perjuangan dokter dan melihat dokter sekarang sudah di titik ini? Ya, buat istri dan anak selalu mengatakan bahwa ini adalah beban, ini adalah amanah. Jadi saya bilang, saya akan bisa menjalankan amanah ini kalau ada dukungan dari istri dan anak. Karena Ini ya, Dok. orang yang paling sering saya tinggalkan, karena tugas-tugas yang saya lakukan adalah mereka. Ini ya dok ya, ini istri dan putra-putrinya ya dok. Ya. Boleh diceritakan ini kapan dok? Ini baru aja kemarin anak pertama, alhamdulillah sudah lulus dari ITS di Sekolah Manajemen Bisnisnya. Apakah ada yang menjadi penerus menjadi dokter? Yang nomor 2 arsitek di UI. Yang nomor 3 alhamdulillah keterima di kedokteran, meneruskan saya di Airlangga Surabaya. Ya, saya sampai titik ini tidak mungkin kalau tanpa ada dukungan dari mereka. Dengan segala pengorbanan yang sudah dilakukan oleh istri dan anak-anak, ya saya harus katakan saya harus berterima kasih. Karena tanpa mereka saya tidak bisa seperti saat ini. Pengorbanan terbesar apa sih dok yang dokter merasa tidak akan pernah tergantikan gitu yang sudah dilakukan oleh anak-anak maupun istri? Waktu sebenarnya. Saya mungkin tidak bisa memberikan waktu yang banyak kepada mereka. Tapi saya harus katakan bahwa setiap proses yang ada di dalam kehidupan anak-anak saya harus ada. Gitu ya. Tapi kalau untuk bicara volume, kuantitas waktu, saya katakan saya tidak bisa memberikan waktu yang banyak kepada anak-anak dan istri saya. Baik, tepuk tangan untuk dokter. Baik, terima kasih dok. Saya kasih kesempatan terakhir untuk para panelis sedikit saja. Sedikit aja. Dari Gian, Gian, apa mungkin ada pesan atau mungkin titipan pesan untuk dokter? Mumpung ketemu sama Ketua ID. Pesannya sih dok, kayak mungkin rangkuman yang tadi, semoga biaya berobat di Indonesia tidak memberatkan masyarakat sih dok. Karena kesehatannya adalah paling penting nih di masyarakat sekarang. Itu aja dok. Ya, sampaikan pesannya ya dok. Terima kasih, Mas Gian. Oke, Bang Hensat. Dok, saya termasuk menganggap diri saya yang orang yang beruntung karena salah satu keluarga saya ada yang berprofesi sebagai dokter. Nah, harapan saya, semoga dokter-dokter yang lain itu seperti dokter atau Pak D saya yang menangani pada saat saya sakit, lebih kekeluargaan, lebih bersahabat, dan yang penting mau mendengarkan pasien, dok. Ya. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Bang Hensat. Kalau buat Silakan. aku sih Mbak Yohana, Dokter Adib, harus banyak dokter-dokter yang punya hati untuk melayani seperti Dokter Adib. Dan yang kedua, yang mau menabur kebaikan dan menabung di surga, pahala untuk di surga. Karena kalau punya dengan dokter yang punya empati seperti ini, saya yakin ID akan menjadi lebih baik ke depan. Ya, Baik, terima kasih Kak Novita. Sukses. Kita ke Mas Reza dulu. Februari 2024, Gedung Putih di Amerika Serikat mengeluarkan rilis resmi tentang kondisi kesehatan Presiden Joe Biden. Hasil pemeriksaan 9 dokter spesialis semua dibentangkan untuk publik. Saya menarasikan hal serupa dilakukan di Indonesia, terhitung sejak berlangsungnya Pilpres tahun ini. Saya sungguh-sungguh berharap dokter dan ID bisa mendukung narasi yang sama. Baik, terima Terima kasih, kasih Bang Reza. Silakan Kak Maman. Saya berharap rumah sakit dan dokter lebih mengutamakan paradigma promotif dan preventif daripada kuratif. Itu yang pertama, dan yang kedua, yakinkan kami supaya kami tidak takut pada dokter dan pada rumah sakit. Terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih para panelis. Silakan dok untuk closing statement-nya. Ya, jadi kami ingin sampaikan kepada masyarakat, ya, dalam forum kali ini, setelah juga mendengarkan masukan wakil-wakil dari masyarakat yang hadir pada saat ini, maka kami akan sampaikan memang dokter Indonesia itu harus bisa memahami, ya, kondisi, memahami hati dari masyarakat dalam rangka untuk membangun trust, kepercayaan kepada masyarakat. Tantangan pada profesi dokter, pesan yang harus kami sampaikan kepada teman-teman dokter di Indonesia, tingkatkan empati kepada pasien. Hargai pasien dan tempatkan pasien itu sebagai subjek, bukan objek. Jadikan pasien itu adalah mitra untuk kita sama-sama bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau itu kita bisa lakukan, saya yakin kepercayaan pada masyarakat kepada dokter Indonesia itu akan semakin tinggi.
pada saat kepercayaan masyarakat itu akan semakin tinggi kepada dokter Indonesia, maka kita akan berani menjamin bahwa dokter Indonesia adalah dokter terbaik untuk rakyat Indonesia. Baik, terima kasih dokter. Sekali lagi terima kasih yang setinggi-tingginya untuk dokter, waktunya Sama-sama. di tengah banyak sekali jam kesibukan, tapi sudah berkenan hadir di Q&A, dan juga para panelis dengan segala kesibukannya sudah mewakili masyarakat dari berbagai macam kalangan untuk menyuarakan ya ide-ide, buah pikiran dan juga keresahan-keresahan yang ada. Dan kita doakan dokter dan juga Idi tetap sukses untuk juga mengemban tadi harapan masyarakat. Dan juga rekan-rekan mahasiswa dan juga pemirsa yang sudah menyaksikan, tepuk tangan. Semoga episode kali ini menginspirasi Anda dan juga ada pertukaran ide dan juga pembelajaran bagi kita semuanya pemirsa. Dan tentu saja tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih untuk Sarung Gajah Duduk Legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya yang telah menyediakan baju yang saya pakai pada episode kali ini. Atas nama tim yang bertugas, saya Yohana Margarita undur diri. Sampai jumpa di episode Q&A selanjutnya, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Terima kasih. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.